Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali KMK di rumah kita masing-masing secara online. Melalui rekaman ini, biarlah kita mau siapkan hati untuk kita bersama-sama bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa, hati kami siap diurapi di jamaah Tuhan melalui pujian penyembahan kami, melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati. Kami serahkan persekutuan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kau pulihkan
Yesus, Engkau sungguh baik. Kami sungguh bersyukur kepadamu buat segala kebaikan dan kasih setiamu Tuhan. Dengan apa kami membalas akan kebaikan-Mu? Hanya ini, hidup kami, hati kami serahkan kepadamu. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Berbicara kepada kami Bapa, kami siap dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema diurapi untuk melayani. Hari Sabtu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama untuk menerima lawatan Tuhan ya. Menerima lawatan Tuhan itu sangat penting. Ciri-ciri orang yang menerima lawatan Tuhan adalah bertobat dari dosa. Yang kedua, mencintai firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia suka persekutuan bersama. Kita diurapi Tuhan untuk apa? Yang saya akan sampaikan adalah diurapi untuk melayani. Mari kita mau meneladani Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Demikian firman Tuhan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari Minggu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta ya, di mana Roh Kudus dicurahkan. Kita tidak bisa tinggalkan itu. Bapak Ibu, Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus itu harus selalu kita terima. Lalu untuk apa kita diurapi? Kita diurapi ada begitu banyak ya, untuk bisa membangun diri kita, untuk bisa membawa hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Dan yang kita bahas ini adalah untuk melayani. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi ada maksud Tuhan untuk mengurapi setiap kita anak-anak Tuhan, supaya kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama, untuk kita bisa memberitakan kabar keselamatan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui kehidupan kita biarkan nama Tuhan dipermuliakan. Seperti Yesus yang hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Teladan itu juga yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ingat bahwa kita diurapi untuk melayani dan mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Apa saja yang harus kita lakukan agar pelayanan kita maksimal dan berkenan kepadanya. Nah, mari kita mau belajar apa saja ya. Melayani atau pelayanan kita yang bagaimana supaya pelayanan kita ini maksimal, pelayanan yang menjadi berkat dan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, miliki cara hidup yang benar. Jadi melayani Tuhan itu kita harus memiliki cara hidup yang benar. 1 Petrus 2 ayat 11-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Bapak Ibu, untuk kita menjadi pelayan Tuhan, melayani bukan hanya di gereja ya, melayani di rumah, melayani di pekerjaan, melayani dimanapun kita berada. Di situ kita bisa melayani. Apa yang harus kita miliki? Yaitu cara hidup yang benar. Kita ini suratan yang terbuka.
Jadi melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, itu melayani bisa menjadi berkat. Melalui sikap, perkataan, tindakan kita yang benar, yang baik, itu memuliakan nama Tuhan. Jadi mari kita mau memiliki cara hidup yang baik, ya Bapak Ibu. Perhatikan hidup kita, termasuk saya, cara berpikir kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan, tindakan kita mau perhatikan. Jangan sampai kita menjadi pelayan yang melayani hanya di luar saja kelihatan baik, tetapi di dalam kita tidak memiliki kehidupan yang baik. Kita akan dicela. Karena itu, miliki cara hidup yang benar. Cara hidup kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar dapat memenangkan jiwa bagi Kristus. Ya, mungkin kita tidak banyak berkata-kata, tetapi biarlah melalui kehidupan kita bisa memenangkan jiwa bagi Kristus. Ya, kemarin waktu kami melayani rekan sepelayanan yang dipanggil Tuhan, istrinya bersaksi kepada saya bahwa teladan suaminya, jadi yang meninggal ini suaminya, itu menjadi teladan buat istri, karena setiap malam beliau membaca Alkitab, berdoa. Setiap pagi mau berangkat kerja, beliau berdoa. Dalam pelayanan beliau tidak punya masalah dengan saudara seiman. Beliau punya tindakan yang baik, tidak banyak kata-kata, tapi perbuatan beliau yang setia, yang tidak neko-neko, begitu ya, tulus, itu menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah kita juga mari melayani dengan memiliki cara hidup yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, memiliki kerendahan hati. 1 Petrus 2 ayat 13-14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Tuhan menginginkan agar kita tetap rendah hati dan bisa tunduk terhadap otoritas di atas kita, sehingga pelayanan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, orang yang rendah hati itu punya ketundukan diri terhadap otoritas. Siapa otoritas kita? Berbicara tentang otoritas itu tidak dipengaruhi dengan umur. Mungkin orang yang punya otoritas, misalnya di pekerjaan ya, bos kita itu lebih muda. Nah, karena itu adalah pemimpin, punya otoritas, maka kita juga memiliki ketundukan. Demikian juga dengan hal-hal rohani, dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Mungkin otoritas kita lebih muda, kita tetap memiliki ketundukan. Terhadap pemerintahan, kita juga memiliki ketundukan. Ya, supaya apa? Orang yang rendah hati itu, yang punya ketundukan itu bisa menjadi berkat. Kalau orang yang tidak punya rendah hati,
Orang yang sombong itu merasa diri lebih, merasa diri bisa, merasa diri hebat, merasa diri pandai, maka dia tidak akan mau ditundukkan, dia tidak akan sulit untuk memiliki ketundukan karena merasa diri lebih. Itulah sebabnya yang Tuhan mau kita harus memiliki kerendahan hati. Kita tidak perlu takut nanti kalau aku rendah hati aku diinjak-injak, tidak. Orang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus, dia adalah raja. Dia mengosongkan diri, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus memberikan teladan kerendahan hati. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Padahal dia seorang guru, tetapi dia belajar untuk memberikan teladan tentang kerendahan hati, supaya murid-murid melihat perbuatan Yesus dan mereka bisa saling melayani. Tidak ada yang merasa lebih, tidak ada yang merasa lebih hebat, tetapi semua bisa saling melayani. Miliki kerendahan hati. Bapak Ibu, orang yang rendah hati itu dicintai Tuhan. Orang yang rendah hati itu dikasihi Tuhan. Dalam melayani, kita juga harus memiliki kerendahan hati. Walaupun latar belakang kita adalah seorang pengusaha berhasil, pejabat, atau bahkan konglomerat sekalipun, kita akan tetap memiliki kerendahan hati. Puji Tuhan. Bapak Ibu, yang ketiga, memiliki kemerdekaan atas dosa. 1 Petrus 2 ayat 16-17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Yang kita ambil di sini adalah kemerdekaan atas dosa. Artinya, hidup kita sudah terbebas dari ikatan dosa. Dan kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita yang tidak berkenan kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, ketika kita semakin sungguh-sungguh, atau ketika kita mulai sungguh-sungguh, ketika kita mengambil komitmen untuk Tuhan, aku mau melayani, aku mau dipakai Tuhan. Ketika kita mulai mengambil bagian untuk melayani, di situ kita akan mengalami pembentukan, ya, proses karakter, pembentukan karakter. Kadang gesekan-gesekan, ya, besi menajamkan besi. Maksud Tuhan itu untuk apa? Untuk mengikis kita, seperti pohon anggur yang dibersihkan dulu ranting-rantingnya supaya dia lebih banyak berbuah. Demikian juga dengan hidup kita akan dikikis dosa kita. Pengikisan dosa itu melalui proses, bukan keadaan nyaman, proses. Dan proses itulah untuk membersihkan hidup kita. Tinggalkan manusia lama kita. Saya dulu waktu sebelum full timer, ya, sebelum melayani full timer, saya lihat melayani itu enak gitu sepertinya. Menyenangkan, ya, menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, begitu. Ketika saya mengambil komitmen untuk menjadi full timer, melayani Tuhan sepenuh hati, saya terkaget-kaget dengan apa? Dengan pembentukan masalah-masalah itu terus terjadi dalam hidup saya. Dan saya menyadari bahwa
proses itu, hari ini saya menyadari bahwa sebenarnya proses itu sedang mengikis karakter-karakter lama saya, yang egois, yang gampang tersinggung dan sebagainya. Itu semua diproses sampai benar-benar kita ini dimatikan daging. Jadi benar-benar menjadi hamba yang aku melayani untuk Tuhan, dihargai, gak dihargai, gak dihormati, disepelekan, tetap tujuannya apa? Aku melayani Tuhan. Maka kita harus dimerdekakan sebagai hamba yang melayani Tuhan. Itulah sebabnya miliki kemerdekaan atas dosa. Jangan dipertahankan karakter lama kita yang buruk atau dosa-dosa kita yang tersembunyi, itu harus dikikis, harus ditinggalkan. Supaya apa? Pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemerdekaan atas dosa membuat kita mampu berbuat baik dan melayani Tuhan tanpa ada intimidasi dan kemunafikan. Ini penting. Jadi kenapa dosa kita ini dikikis, dosa tersembunyi itu harus dimerdekakan atas kita, merdeka atas dosa. Supaya pelayanan kita pelayanan yang munafik. Di luar, ketika melayani kelihatan bagus, tetapi sebenarnya hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, begitu ya. Bahkan hati kita itu akan mengintimidasi. Jadi seperti ini, ketika kita melayani, ketika kita ngomong firman, hati itu akan berbicara. Saya dulu pernah, Bapak Ibu, jadi saya punya kepahitan dengan seseorang. Nah, bahan yang saya sampaikan, bahan firman Tuhan yang saya sampaikan itu tentang kasih, tentang mengasihi dan mengampuni. Saya sampaikan mengasihi, mengampuni, saya sampaikan itu karena itu bahan udah ditentukan dari pusat. Saya sampaikan, tapi hati saya mengintimidasi saya seperti ini. Kamu bisa ngomong, tapi hatimu tidak bisa mengampuni. Iso khotbah ndak iso nglakoni. Jadi hati saya sendiri ngomong, gajah diblangkoni, gajah diblangkoni. Hati saya menuduh saya, mengintimidasi saya seperti itu. Akhirnya dengan intimidasi itu saya mulai belajar untuk saya mau melayani Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kemunafikan itu saya berusaha untuk mengikisnya. Saya berjuang dengan begitu luar biasa sakitnya ya. Hidup mengampuni itu sakit sekali. Tapi saya harus bisa. Saya minta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Akhirnya saya dimerdekakan atas dosa, atas keangkuhan saya. Saya mulai bisa mengampuni. Jadi ketika saya melayani, saya menyampaikan firman Tuhan tentang mengasihi dan mengampuni, saya bisa menyampaikannya dengan damai sejahtera. Karena sudah dimerdekakan. Itulah sebabnya kita tidak bisa ngomong, ayo kita sungguh-sungguh, sedangkan kita tidak sungguh-sungguh. Kita ngomong, sabar, sedangkan kita tidak sabar, kan begitu ya. Jadi kita sendiri harus dimerdekakan atas dosa. Tidak ada lagi yang membatasi kita dalam menghormati dan mengasihi sesama kita. Karena tidak ada lagi yang terselubung dan tersembunyi. Yang ada hanyalah ketulusan dan kemurnian hati untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, 3 hal ini yang kita bisa pelajari. Kita dipanggil Tuhan untuk kita, dipilih Tuhan, kita diurapi untuk kita melayani. Di dunia ini, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita mau pakai hidup kita berguna, bermanfaat, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Melayani Tuhan, melayani seperti Tuhan Yesus datang untuk melayani. Bagaimana kita hidup menjadi
hamba yang berkenan, pelayanan yang berkenan, yaitu memiliki cara hidup yang benar. Yang kedua, miliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati dihormati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, miliki kemerdekaan atas dosa. Jadi ketika kita merdeka atas dosa kita, lepaskan manusia lama kita, Tuhan akan memakai kita. Pelayanan kita berkenan dan menjadi berkat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat nasihat firman-Mu. Kami mau menjadi hamba yang melayani Tuhan, yang berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki cara hidup yang benar. Mampukan kami untuk kami memiliki kerendahan hati. Dan mampukan kami untuk memerdekakan diri kami atas dosa. Dan hanya hidup di dalam kebenaran-Mu. Supaya dalam setiap langkah hidup kami menjadi berkat. Biarkan melalui kami nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, berkati Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan seluruh anggota KMK. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan lindungi dimanapun kami berada. Rumah tangga kami, usaha, pekerjaan kami, kesehatan kami diberkati. Apa yang kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Yang bergumul akan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang bergumul dengan kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit Tuhan pulihkan, sembuhkan, sehingga kami semua disehatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akhiri persekutuan ini, wajah Tuhan menyinari, memberkati, dan memberikan kami damai sejahtera. Kasih sayang mesra Tuhan Yesus kami nikmati persekutuan kuasa urapan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh.